Hmm, Adik ipar laki-lakiku menginap di rumahku atas nama numpang. Sudah 5 tahun. Hanya karena aku menyuruh. Keluarganya pindah. Aku langsung dihajar pakai botol minuman oleh adik ipar itu. Sampai terjatuh. Aku mau melawan, tapi istriku malah menyuruhku. Jangan dihiraukan. Sayang, dia kan adikku. Kamu jangan berantem sama dia. Kalimat itu, selama 5 tahun ini, sudah tak terhitung ku dengar. Aku akhirnya sadar sifat asli istriku, perempuan yang terlalu memanjakan adiknya. Untuk lepas dari keluarga Santoso, langsung ku jual rumah ini. Hmm, Tenang saja. Soal beginian, aku ahlinya. Pasti sangat sepadan dengan harganya. Kerjasama yang menyenangkan. Eh, pulang? Pas banget pulang. Lihat, lantainya kotor sekali. Cepat beresin. Aku capek seharian kerja, sangat lelah. Istirahat dulu bentar. eh, kamu ngomong apa sih? Disuruh beresin langsung ngeles capek. Kerja kantoran sampai segitunya capeknya. Baru pulang langsung mau duduk. Dasar pemalas banget. Bu, aku kerja lebih dari 10 jam. Sangat capek. Dimas kan lagi nganggur. Suruh dia saja yang beresin. Eh, kalau bisa ya kerjain. Kalau enggak ya minggir. Kamu nggak ada urusan. Niat aku berapa? Kamu sengaja cari gara-gara. Karena sebel lihat aku ya. Sombong apa sih? Cuma kerja kantoran doang. Dimas kami nggak ngapa-ngapain kok. Dia tiap hari cari kerja, cuma belum dapet. Lebih capek dari kamu kerja? Bu, jangan ngomong gitu. Sudahlah suami. Dimas masih muda. Jangan diajak serius. Mengalah dikit. Mengalah dikit. Sinta, kemarin taruh milik samping kasur. 45 juta rupiah kok hilang? Ini, kenapa? Kok tanya-tanya soal itu? Itu titipan rekan kerja. Uang simpanan rahasia. Dia butuh duit mendesak. Minta aku anterin. Duitnya mana? Aku, aku, Dimas Santoso. Kamu yang ambil duit itu. Cepat kembalikan. Duit apa? Aku ambil duit kakakku. Ngapain balikin ke kamu? Duit kakakmu? Keluargamu nggak ada yang kerja. Duit kakakmu. Ya dari aku juga. Kamu tahu aku nganggur. Kamu kan kakak ipar. Nggak kasih aku duit. Kalau nggak ambil duit kakakku, aku makan minum apa? Duit receh segini. Masih minta balik? Kamu miskin amat sih. Duit segini. Itu 45 juta rupiah. Aduh, 45 juta rupiah kenapa? Aku menikahkan putriku denganmu. Kan berharap kau bisa membantu anak lelakiku. Kenapa sekarang malah minta uang darinya? Betul. Aku pakai uang kakakku. Sudah sewajarnya. Kau, Hah! kenapa? Mau berkelahi? Ayo, ayo pukul. Tembak sini. Ayo. Berani kau pukul aku? Coba saja. suami, jangan begitu. Uang ini, anggaplah Dimas, minjam darimu. Nanti ku buat dia kembalikan ya. Bisa tidak? Kembalikan. Dia mau bayar pakai apa? Kerjaan aja nggak punya. Nanti kan akhirnya, aku lagi yang bayar, kan? Tapi dia kan adikku. Masa aku tega tinggalkan dia? Suami, demi aku tolong, mengalahlah. Dimas, kau di rumah kami sudah 5 tahun, kan? Bukankah sudah waktunya pindah? Apa katamu? Aku bilang, bukankah sudah waktunya kau pindah? Ini rumah kakakku. Beres apa kau usir aku?
Karena rumah ini kubeli. Aku berhak melarangmu tinggal. Lalu apa? Kau menikahi kakakku. Rumah ini seharusnya ada separuh milik kakakku. Kakakku saja setuju. Beres apa kau menolak? Dia tak berwenang. Pemilik rumah ini adalah aku. Akulah yang berwenang. Oh, kau yang berwenang? Baik. Hari ini akan kuperlihatkan siapa sebenarnya yang berwenang. Sampah. Adik ipar laki-laki saya sudah numpang tinggal 5 tahun. Cuma karena saya minta mereka pindah, dia langsung hajar saya pakai botol hingga saya terjatuh. Saya mau balas, tapi istri bilang, jangan dihiraukan. Dia kan adik saya. Jangan dihiraukan. Kalimat itu, selama 5 tahun, saya dengar berkali-kali. Suami, kamu nggak apa-apa? Dimas, Arga Pratama kan kakak iparmu. Kau bisa sekeras itu? Sinta, kakak kan saudaraku. Barusan dia mau usir aku loh. Kakak nggak dengar? Bu? Ibu kan dengar tadi. Ya. Buat apa punya anak perempuan? Kayak gini, suami sendiri aja nggak bisa kendaliin. Bisa apa lagi? Dengar ya, mau usir kami? Jangan mimpi. Aku sia-sia besarkan kamu. Dengar baik-baik. Aku sama adikmu, kami bakal tinggal di sini selamanya. Nggak akan pergi. Suami, Dimas nggak sengaja kok. Masa kamu masih mau lawan dia? Mereka mau ambil alih rumah kita. Kamu cuma bisa lihat, Ibu cuma lagi emosi. Jangan dipikirin. Nanti kalau Dimas sudah dapat kerja, mereka pasti pindah. Sabarlah lagi. sabarlah. Sinta, sudah 5 tahun aku tahan. Aku tak mau tahan lagi. Kamu mau tahan ya? Baik, Kak. Kalau gitu, tahan sendiri saja. Ci. Sok gaya apa sih? Emang ngira diri siapa? Bu, bisa nggak kamu kurangi omongan? Aku ngomong salah apa? Jangan lupa, kamu Marga Santoso, bukan Pratama. Udahlah, jangan ganggu di sini. Lihat kamu aja jengkel. Cepat masak. Mau pelaparin kami ya? Sayang, buka pintunya ya. Adikku itu masih kayak anak kecil. Niatnya nggak jahat. Tolong jangan dibawa-bawa. Buka pintunya. Kita bicara baik-baik ya. Anak kecil? Umur 26 tahun. Masih anak kecil? Sinta, dasar Sinta. Sudah 7 tahun menikah. Akhirnya aku sadar siapa dirimu. Kamu ini benar-benar pemuja adik? Dimas, suka numpang tinggal ya? Kalau gitu, berdua tinggallah sampai puas. Sayang, buka pintunya ya. Sinta, kamu ribut apa lagi? Ganggu banget lagi main game nih. Bang Jaka, bukannya kamu bilang beberapa hari lalu mau beli rumahku ini? Besok kita bicara, gimana? Boleh saja deh, Arga. Besok aku cari kamu. Nggak usah. Bang Jaka, kamu kirim alamatnya ke aku. Aku bawa dokumen. Cari kamu? Oke. Dimas Santoso, semoga kau suka hadiah dariku. Sayang, kenapa hari ini bangun pagi sekali? Kebetulan, aku sudah siapkan sarapan. Tunggu sebentar, aku ambilkan untukmu. Tidak usah. Aku ada urusan harus keluar. Kau makan saja dulu. Sayang, bukannya hari ini kamu libur? Kenapa masih harus keluar? Ada urusan. Ada urusan. Urusan apa? Menurutku, kau cuma mau keluar cari anaknya sendiri. Lantainya kotor begini. Tak tahu menyapu. Bagaimana? Mau tunggu nenek-nenek ini yang menyapu? Bu, kurang-kurangilah bicara. Tidak lihat Arga bawa map dokumen?
Pasti ada urusan di perusahaan. Sayang, kalau ada urusan, urus saja dulu. Kalau sore pulang, telepon aku duluan ya. Biar aku masak untukmu. Mengerti. Kau ini di pihak siapa? Membela orang luar. Lupa? Kemarin dia usir adikmu. Bu, cepat panggil Dimas bangun untuk makan. Buru-buru apa? Biar adikmu tidur lagi. Dokumennya sudah dibawa semua. Jaka Wijaya ini memang jagoan setempat di kawasan sini. Wajahnya saja sudah garang dan sangar. Cukup buat bikin mereka kalang kabut. Bang Jaka, semua dokumen ada di sini. Tapi, aku ada satu permintaan. Harus tanda tangan dengan kecepatan tertinggi. Dik Arga, coba lihat. Kalau tak ada masalah, tanda tangani saja. Saya sungguh-sungguh berminat. Sudah lama tanda tangan. Bang Jaka, kontraknya tak masalah. Tapi, di kamar masih ada 2 benalu. Nanti tolong kamu bersihkan mereka. Tenang, ini kami ahlinya. Halo, Halo, sayang. Kapan pulang? Dimas bilang, sebentar ada tamu. Suruh kamu belikan. Mau tai untuknya? Bisa. mulai hari ini, aku tak akan biarkan kalian menyedot darahku lagi. Berdiri. Bukannya suruh beli, mau tai untukku? Perkataanku dianggap angin lalu ya. Mau minum? Beli sendiri. Aku tak wajib menghidupimu. Ulangi, katakan sekali lagi. Ku bilang, mau minum beli sendiri. Aku tak wajib menghidupimu. Si ulat tak berguna yang tak bisa urus diri. Arga, kemarin terlalu baik padamu ya. Berani bicara begitu padaku? Dimas, awalnya bilang numpang sementara, kau tinggal 5 tahun. 5 tahun ini, kerja tak mau cari, makan minum semua kebutuhan, tanggunganku sendiri. Jadi, aku bicara begini, ada masalah? Kau, Arga Pratama, dasar pengecut. Berani-beraninya sakiti anakku. Ini belum berakhir. aku sakiti dia, dia cuma main game seharian. Lalu keluar minum-minum, mengatai aku pecundang, lalu dia sendiri, cuma benalu yang numpang hidup. Kau tunggu saja. Aduh, tolong. Lihatlah perbuatan menantu kami ini. Sakiti adik iparnya, pukul ibu mertuanya. Tidak ada keadilan lagi. Cepat, cepat. Cepat lihat. Aduh, Ada apa ini? Tidak tahu, katanya Arga Pratama pukul ibu mertuanya. Arga Pratama, keluargamu ini mau buat apa lagi? ya, kalian semua tolong nilai. Mana yang benar? Anak saya cuma numpang beberapa hari di rumah mereka. Si kakak ipar ini sekarang nggak mau lagi. Mau usir kami. Ya ampun. Cuma numpang beberapa hari, bagaimanapun juga, nggak boleh sembarangan, usir orang keluar. Betul. Diam! Kamu baru datang, nggak tahu? Ibu mertua Arga ini bukan orang yang bisa diremehkan. Saya sudah pindah ke sini 3 tahun. Mereka dari dulu tinggal di sini. Si adik ipar itu nggak ada kerjaan. Katanya numpang. Menurut saya, dia cuma mau numpang hidup. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang numpang hidup? Urusan keluarga kami. Ada hubungannya apa denganmu? Asal gosip di belakang? Bukannya kamu yang minta dinilain tadi? Kenapa sekarang nggak boleh ngomong? Arga, berani melawan ibuku? Kamu cari mati. Barusan siapa yang bilang, Dimas nggak kerja? Maju sini, perlihatkan dirimu. Kenapa berani ngomong? Nggak berani ngaku. Ya, kami tinggal di sini bertahun-tahun. Memang kenapa? Dia sebagai kakak ipar. Harusnya bantu adik ipar. Kalian orang-orang nggak becus. Pergi sana. Kalian ini memang tak berguna. Berani menggosipiku di belakang. Pergi sana! Pergi, cepat pergi. Ya ampun. Dimas, jangan kita hiraukan dia. Aduh,
Tadi kamu tendang kaki yang mana? Sakit tidak? Nggak apa-apa, Bu. Ibu bantu kamu duduk dulu. Ayo cepat. Arga, kenapa kamu ribut lagi dengan adikku mereka? Adikku itu masih muda, belum paham apa-apa. Kamu sebagai kakak iparnya, nggak bisa lebih sabar lagi? Sabar? Dulu bilangnya cuma numpang sebentar. Sudah 5 tahun numpang. 5 tahun ini makan punyaku, pakai punyaku, hidup dari punyaku. Masih bilang aku nggak sabar? Ya kamu sabar lagi dong, kan dulu sudah janji. Nanti kalau adikku sudah dapat kerja, baru dia pindah. Dulu kamu juga setuju. Iya. Tapi lihatlah dia. Kayaknya mau kerja nggak sih? Aku susah payah cari koneksi. Buat dia dapatkan kerjaan bagus. Dia bilang ogah ya ogah. Bukan ngomel gajinya kecil. Yang lu kerjanya capek. Terus aku harus gimana? Bukannya tiap kali aku yang bereskan kekacauannya? Ya kamu nggak bisa di perusahaanmu. Cariin dia kerjaan yang lebih ringan. Iya. Kasih dia kerjaan yang ringan. Kamu pikir perusahaan itu semua punyaku? Siapa yang aku mau terima? Ya diterima. Tapi aku harus bagaimana? Dia kan adik kandungku. Aku nggak bisa tinggal diam. Sinta. Ayo kita cerai. Hanya karena ini, kamu mau cerai sama aku? Nggak boleh. Aku nggak setuju. Sinta. Aku nggak minta pendapatmu. Aku cuma kasih tahu keputusan aku. Arga. Kamu berhenti. Enggak. Aku nggak setuju cerai. Suami, kita jangan cerai ya. Surat perjanjian cerai. Urus sendiri nasibmu. Apa-apaan ini? Sedikit tersinggung langsung kabur. Laki-laki dewasa? Nggak malu? Ibu benar. Menurutku, Kak, kamu nggak usah halangi dia. Biarkan dia pergi. Lihat dia punya kemampuan apa. Cukup. Kalian nggak lihat keadaan sudah kacau. Arga mau cerai sama aku. Kalian nggak dengar. Dasar anak kurang ajar. Kamu berani teriak sama aku? Apa aku yang suruh dia cerai sama kamu? Kalau menurutku, ya cerai aja. Aku lihat dia, laki-laki 30-an tahun. Kalau kamu cerai sama dia, siapa lagi yang mau nikah? Menurutku sih, kakak cerai juga nggak apa-apa. Kamu ngomong apa sih sembarangan? Dia udah cerai. Kita mau makan angin? Ya ampun, kakakmu kan masih muda. Dia menikah tapi belum punya anak. Meski udah cerai, dia pasti masih bisa dapat jodoh lagi. Nak, ayah ikuti saranmu. Aku udah urus anak kurang ajar ini selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya dia balas budi. Ayam. Ibu. Arga pulang? Hahaha. Cuci tangan dulu. Kita mau makan. Bu. Aku? Sudahlah. Makan dulu. Setelah makan, baru bicara yang lain. Hahaha. Lihat, sudah lama nggak pulang. Nanti ibu masakin kamu menu spesial enak. Wah, haha. Berarti aku bisa ngerasain lagi. Masakan di atas. Kamu ini selalu bikin ibu senang. Kenapa kamu bawa semua barang-barangmu? Ada apa bilang sama ayah? Iya, Arga. Kalau butuh apa-apa, bilang sama ibu dan ayah. Kalau butuh uang, kami masih punya tabungan. Kalau kamu perlu, bisa diambil. Ayam. Ibu. Aku dan Sinta udah cerai. Kalau mau cerai, ya udah cerai. Ayam. Lalu kamu nggak tanya aku, kenapa? Memangnya perlu ditanya? Kamu kan anak Bima pertama. Selama bukan kamu yang nyalahin si cewek, kami pasti dukung. Ya, aku angkat telepon dulu. Halo? Ik Arga. Sekarang aku bawa orang ke sana. Kamu lagi di rumah?
Nggak apa-apa, enggak. Langsung aja ke sana, jangan urusin aku. Ya. Ah. Aku keluar dulu. Nak, kamu... Tenang, bakal aku urusin. Pulang cepat ya. Iya. Aku pergi dulu. Nanti pada tanggap ya. Kalau mereka berani nggak nurut, jangan sungkan-sungkan. Siap? Kakak iparku ini belakangan, jarang pulang lagi. Aku tidur di sofa kecil itu, sudah 5 tahun. Oh, coba kamu bicarakan sama kakakmu. Suruh dia kasih kamar ini ke aku. Dia tidur di sofa aja. Tapi ini kan rumah kakakmu. Bagaimana kalau Arga pulang? Abu, Arga kan belum pulang. Terus lagi, si sok manis itu, pulang pun gimana? Aku pukul dia berani lawan. Lihat tuh, aku tidur di sofa kecil ini, sudah 5 tahun. Pacaran aja nggak bisa. Masa, ibu nggak mau punya cucu cepet? Oke. Ibu setuju. Mulai sekarang. Kamar utama ini buat kalian. Nggak ada yang lebih penting daripada punya cucu. Nanti ibu bilangin ke kakakmu. Suruh dia pindah. Beneran? Ibu ngomong apa sih? Rumah ini kan dibeli Arga. Kok ibu nyuruh aku kasih kamar utama ke Dimas? Nanti kalau Arga pulang, dia beneran bisa cerai sama aku. Kamu teriak-teriak apa? Memang Arga yang beli. Terus kenapa? Kalian kan kakak iparnya. Ngalahin Dimas sedikit nggak bisa? Ibu, Oke. Kamu ini. Aku dan ayahmu sudah bersusah payah membesarkanmu. Ayahmu sudah meninggal duluan. Kalau adikmu sampai tidak punya anak laki-laki, keluarga besar Santoso bakal putus keturunannya. Bu, kamu jangan nangis. Bukan itu maksudku. Maksudmu bukan apa? Sinta, dengar ya. Kalau kamu tidak lakukan apa yang aku bilang, hari ini aku akan bunuh diri di sini. Nanti ketemu ayahmu, aku akan bilang padanya, keluarga Santoso putus keturunan, bukan salahku, tapi salahmu. Anak perempuan kandungnya yang selama ini dimanjakannya. Bu, tapi Lihat kamu bikin ibu jadi seperti apa? Cepat minta maaf sama ibu. Lagi pula, aku minta kamu menyerahkan kamar utama. Apakah untuk diriku sendiri? Bukankah aku hanya ingin ibu cepat-cepat punya cucu? aku Aduh, wahai almarhum suami, lihatlah ini. Anak perempuan tega menyakiti ibunya sendiri. Bu, Aduh, sungguh, aku tidak mau hidup lagi. Bu, jangan nangis lagi. Aku setuju ya, aku setuju. Kamu yang bilang ya? Jangan sampai kamu mengingkarinya. Adikmu jadi saksi. Nanti kalau ada yang si sok manis itu pulang, langsung kamu jelaskan padanya. Aku tahu. Bu, kalau Arga pulang, aku akan bicara padanya. Sudahlah, rapikan ini. Cepat belanja. Udah jam berapa? Mau bikin kita kelaparan? iya. Ayo, nah. Bu, dia kapan bisa bereskan kamar? Untuk aku, Tenang aja. Kan udah ibu bilang ke dia. Bu, menjaga Anda ibu. Pastinya, kakak kamu paling ibu tahu. Gampang banget ngatur dia. Nggak perlu usaha. Belajar tuh. Ya bu, kayaknya ada yang ngetok. Kakakku kan baru keluar. Kok baliknya cepat banget? Nggak mungkin. Baru beberapa menit. Belanja mana mungkin segitu cepat? Terus, pasti itu Arga Pratama. Si sok manis balik. Nih, aku kasih dia peringatan keras, biar dia tahu siapa pemilik rumah ini. Arga Pratama. Dasar kamu si sok manis. Kalian cari siapa? Kami nggak cari orang. Kami mau ambil alih rumah ini. Apa? Ambil alih rumah? Ambil alih rumah apa? Ya yang kamu injak ini, rumah ini. Ini rumah kami. Berdasarkan apa kalian mau ambil? Rumah ini kemarin, baru aku beli. Aku berhak ambil alihnya. Nggak mungkin. Rumah ini milik anakku Dimas Santoso. Kami nggak jual. Cepat pergi. Tapi seingat saya, sertifikat ini atas nama Bapak Arga Pratama. Arga itu kakak ipar saya. Rumahnya milik keluarga kami. Rumah keluarga kami milik saya. Cepat pergi dari sini, atau saya telepon polisi. Lihat baik-baik. Rumah ini kemarin sudah saya beli dari Bapak Arga. Sudah saya bayar lunas. Kami datang ini untuk mengambil rumah. Cepat angkat kaki dari sini. Bu, kontraknya sepertinya asli. Arga itu benar jual rumah? Arga berani sekali. Berlaku begitu pada kami. Nanti ketemu, pasti saya habisi.
Sudah lihat? Kalau sudah, cepat keluar. Saya tunggu untuk merobohkannya. Gimana, Bu? Kita pindah atau tidak? Jangan pindah. Pindah, tinggal di mana? Wahahaha, mau merebut rumah kami? Mimpi! Mau rumah kami? Jangan harap. Hah. Rumah ini milik kami. Arga tak berhak jual. Kamu bayar ke siapa? Minta kembali ke dia. Rumah ini, jangan harap mendapatkannya. Nak, sini duduk, biarin saja. Berani kau robek kontrak saya? Saya robek lagi. Memang kenapa? Ini rumah kami. Jangan harap. Kontraknya hilang, masih mau mengusir kami? Untung aku udah siapin. Yang kuambil cuma fotokopiannya. Mau disobek? Aku punya banyak. Silakan disobek. Kau! Oke, tunggu saja. Ayo panggil orang. Lihat nih, ada yang mau merebut rumah. Tolongin kami. Kayaknya nggak ada yang mau bantu kalian. Aku kasih waktu setengah jam lagi. Kalau udah lewat, dan kalian masih nggak pergi, aku suruh mereka buang kalian keluar. Ya sudah kalau nggak ada yang bantu. Ini rumah kami. Jangan mimpi mau ambil. Cepat minggat dari sini. Pulang sana. Betul, sekarang langsung keluar. Bu, berani-beraninya sentuh ibuku. Aku lawan kau. Aduh, Nak, Dik Arga bener ngomong. Kalian emang sekumpulan preman, tapi aku bukan di Arga. Gaya kalian yang ngamuk-ngamuk, nggak mempan sama aku. Cepat angkat kaki dari sini. Dik Arga. Kalian disuruh Arga, si sok manis itu ya. Bilangnya kontrak jual rumah, padahal cuma mau usir kami kan? Jangan mimpi. dia disuruh suamiku. Arga itu? Betul, Bu. Tadi mereka manggil Dik Arga. Aku dengar jelas. Arga sekarang berani ya. Berlaku begitu sama kita. Arga Pratama yang nyuruh kamu usir aku ya. Dengar ya, jangan mimpi. Silakan, coba usir kami. Karena kalian nggak bisa diajak baik-baik, maka teman-temanku ini juga lumayan kuat. Gusur mereka keluar. Ayo serang, serang. Kamu, berani kalian. Anakku, istri Arga Pratama. Aku ibu mertuanya. Berani sentuh aku. Kubuat kamu bangkrut. Iya, nakuti siapa? Kami nggak mau pindah. Kalau berani sentuh barang kami, aku lapor polisi. Lapor polisi, ya, ku kabulin. Halo, pos polisi ya. Ada yang menduduki rumah ilegal di sini dan menolak pindah. Tolong datang. Aku bukan Mas Arga. Kelicikan kalian nggak mempan. Lapor polisi terus kenapa? Kontrakmu palsu. Polisi datang, kalian yang ditangkap. Betul. Polisi datang. Kalian yang ditangkap. Oke. Kami tunggu. Lihat nanti polisi datang, siapa yang ditangkap? Kenapa dia nggak takut? Jangan-jangan kontrak ini asli. Nggak mungkin, Bu. Rumah ini sekarang minimal harganya 3 juta yuan. Kontrak itu kubaca. Tertulis 2,6 juta yuan. Selisih 400 ribu yuan. Arga Pratama kan bukan orang bodoh. Mana mungkin dijual rumah ke mereka? Gimana kalau begini? Telepon kakakmu. Soalnya rumah ini separuhnya hak kakakmu. Nanti kalau petugas keamanan datang, suruh kakakmu usir mereka. Baik, aku telepon sekarang. Ada apa, Dimas? Mau minta masakan apa? Mau masakan apa sih? Arga Pratama si sok manis itu dibawa sekelompok orang. Sekarang mau usir aku dan ibu keluar. Apa? Dimas, jangan bercanda. Suamiku bukan orang seperti itu. Kamu... Aduh, masa tidak mungkin? Arga Pratama itu si hati busuk. Sekarang bawa gerombolan orang. Duduk-duduk di rumah, mau usir kami. Dia bawa kontrak palsu. Bilangnya Arga kemarin sudah jual rumah. Sekarang mau usir adikmu. Kami berdua keluar. Cepat pulang. Tidak mungkin. Ada bagaimana mungkin dia bisa jual rumah? Kemarin kan dia... Suami, kenapa bangun pagi sekali hari ini? Kebetulan sarapan sudah siap. Tunggu ya, aku ambilkan. Nggak usah, aku ada urusan mau keluar. Kamu makan saja dulu. Suami, hari ini kan kamu libur. Kenapa masih harus keluar? Aku ada urusan.
Aku tahu dia tak mungkin menjual rumah ini. Tapi rumah ini, sekarang juga ada bagianmu. Cepat pulang, usir mereka. Kalau tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai anak. Sudahlah, jangan banyak bicara. Tidak lihat Arga bawa map dokumen? Pasti ada urusan kantor. Sayang, kalau ada urusan, urus saja dulu. Nanti sore pulang, telepon aku dulu. Biar aku masak untukmu. Baik, Map dokumen itu, kira-kira kapan kakak bisa pulang? Tenang, sudah ditelepon. Sebentar lagi semua pulang. Usir mereka semua. Dan si sok manis harga itu berani cari orang, usir kita. Kupikir pukulan waktu itu masih kurang keras. Kali ini aku harus mematahkan kakinya. Biar dia ingat baik-baik. Siapa sebenarnya tuan rumah di sini? Memang benar 2 ekor. Anjing tak tahu balas budi. Siapa kau bilang anjing? Kamu mau apa? Kamu mau berkelahi? Jangan hiraukan mereka. Tunggu Arga pulang. Baru kita bereskan si sok manis itu. Kukira kau hebat. Ternyata cuma pengecut yang takut pada yang kuat. Kau pikir gue takut sama lo? Cuma malas aja ngurusin lo. Kenapa? Kena bener ya. Kalian numpang tinggal di rumah Dik Arga, malah mau ngambil alih? Menurut gue sih, itu udah terlalu baik ke kalian. Sebenarnya kalian cuma parasit yang nempel dan hisap darah Dik Arga. Kami tinggal di rumah Arga, emang kenapa? Dia kan nikah sama kakak gue. Wajib dong dia urusin gue. Itu sudah sewajarnya. Nggak cuma minta rumahnya. Nanti gue nikah pun, dia harus bayarin uang hantarannya. Itu juga kewajibannya. Hebat juga ya, ngomongin jadi benalu. Kayak hal yang wajar banget. Gue salut sama muka kalian berdua. Udah gue malas debat kusir sama kalian. Waktunya udah hampir habis. Mau pindah sendiri, atau gue suruh mereka yang pindahin kalian? Pilih satu. Ayo siapa yang berani sentuh? Ini rumah gue. Gak ada yang bisa usir gue dari sini. Iya, ini rumah kita. Gak ada yang boleh sentuh. Terus kontrak lo itu palsu. Gak sah. Sah atau enggak bukan urusan kalian. Tapi, sekarang juga, kalian harus minggat dari sini. Ayo, bos barang mereka. Keluar! Gas bongkar. Tunggu! Siapa yang berani? Iya, kalian gak boleh gini. Ini rumah kami. Kalian gak berhak. Ini melanggar hukum. Berhenti kalian semua. Aku lihat kalian tidak sehebat itu. Cepat bawa orang mau pergi dari sini. Kalau iya, aku tak tahu akan berbuat apa. Bocah. Sekarang kan masyarakat hukum. Kamu harus pikir matang-matang. Masyarakat hukum macam apa? Kamu berani merebut rumahku hari ini? Aku lawan sampai mati. Begitulah caranya menghadapi mereka. Kalian bawa orang-orangmu. Cepat pergi. Kalau tidak pisauku ini tidak pandang bulu. Siapa yang melaporkan gangguan tadi? Turunkan pisaunya. Turunkan pisaunya. Atau kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Pak petugas, Anda salah orang. Ini anak saya. Dia orang baik. Betul. Merekalah yang jahat. Tangkap merekalah. Apapun kalian ini, suruh dia turunkan pisaunya dulu. Dengar perkataan petugas. Cepat turunkan. Baik. Saya turunkan sekarang. Sudah. Tadi siapa yang melapor? Jelaskan apa yang terjadi. Saya lapor, kami yang melaporkan gangguan. Pak petugas, dengarkan penjelasan saya. Ini benar-benar tak ada hukumnya. Kami berdua di rumah, sedang duduk dengan tenang. Mereka tiba-tiba masuk, lalu mau mengusir kami. Bilang ini rumah mereka. Coba pikir, masih adakah keadilan? Saya yang ganggu kalian, yang bawa pisau tadi, kan anakmu? Bukannya dia yang laporkan? Kok kalian bisa asal ngomong? Aku cuma takut kalian dibohongin sama dia. Tenang saja, kami akan tangani dengan adil. Barusan kamu bilang, ada yang menduduki rumah secara ilegal. Itu bagaimana ceritanya? Lihat. Pak petugas keamanan. Ini adalah kontrak jual beli rumah yang aku tanda tangani kemarin dengan pemilik terdaftar rumah ini. Di kontrak sudah jelas tercantum, rumah ini sekarang sudah menjadi harta pribadi aku. Lalu kalian ini bagaimana? Kenapa numpang di rumah orang dan nggak mau pergi? Pak petugas, jangan dengarkan dia ngawur. Kontraknya itu palsu. Dia sama Arga, cuma mau kerja sama buat usir kita keluar. Anakku itu benar. Ini memang rumah kita. Sama sekali nggak ada hubungannya sama Aga. Kamu siapa namanya? Aku Dimas Santoso. Kenapa? Namanya tidak sesuai. Pemilik terdaftar asli rumah ini adalah Aga Pratama. Kemarin sudah dilakukan perubahan hak milik. Pemilik terdaftar yang sekarang adalah Bapak Jaka Wijaya ini. Secara hukum, kalian dengan rumah ini sama sekali tidak ada hubungannya. Kamu ngomong apa sih? Ibu aku bilang,
Rumah ini punya aku. Iya betul, Pak Petugas. Kalau rumah ini punya Arga, terus anak perempuan aku gimana? Dia kan nikah sama Arga, berarti rumah ini juga punya anak aku dong. Itu milik putriku. Itu milik keluarga besar Santoso. Itu pasti milik putraku. Dua anjing terlantar, cuma numpang beberapa hari di rumah orang, udah nganggap punya sendiri. Memang tak tahu malu. Apa katamu? Coba ulangi. Bapak Jaka Wijaya sudah beli tempat ini. Rumah ini sekarang milik Pak Jaka Wijaya. Sekarang tak ada hubungannya dengan Anda. Bahkan dengan menantumu, Arga Pratama, juga tak ada hubungannya lagi. Omong kosong. Arga Pratama kenal ya. Mereka sekongkol. Mereka sengaja menjebak kami. Ingin mengusir kami. Kalau begitu, tolong hubungi Bapak Arga Pratama. Telepon dia, asal Anda bisa buktikan hal ini atas perintahnya. Maka saya akan ikuti kata Anda. Baik, saya telepon Arga Pratama sekarang. Halo, Arga Pratama. Kau benar-benar sudah berani ya? Berani menyuruh orang usir kami? Ku beritahu, jangan harap. Sekarang petugas keamanan sudah ada di sini. Cepat katakan pada mereka. Ini orang suruhanmu. Kalau tidak nanti aku pulang. Ku hajar kau babak belur. Bapak Arga Pratama. Halo. Transaksi jual beli rumah Anda dengan Pak Jaka Wijaya. Apakah benar atau palsu? Tentu saja benar. Rumah ini sudah saya jual kemarin ke Bang Jaka. Tolong bantu Bang Jaka mengusir orang-orang tak berkepentingan di dalam. Baik, saya mengerti. Bagaimana? Dia sudah mengaku, kan? Tolong usir mereka segera. Maaf, saya dan Bapak Arga Pratama sudah konfirmasi. Transaksi jual beli antara dia dengan Pak Jaka Wijaya adalah sah. Jadi, yang harus pergi adalah kalian. Apa katamu? Mana mungkin? Sekarang, segera kumpulkan barang-barang pribadi kalian dan pergi dari sini. Atau kami akan ambil tindakan paksa. Ah, tidak boleh. Kami tidak pergi. Ini pasti Arga, binatang itu, sengaja menjebak kami. Aduh, petugas keamanan datang pun tidak bisa lindungi kami. Kalian ini tim keamanan atau apa? Kalian semena-mena. Aduh, benar-benar tidak bisa hidup lagi. Bagaimana nasib rakyat kecil seperti kami? Kamu ngomong apa? Bu, Dimas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemari. Ini semua gara-gara suamimu yang baik itu. Dia jual rumah ini cuma untuk usir kami. Kamu puas sekarang? Kak, Arga kok bisa segitunya ya? Rumah ini punyaku. Siapa yang izinkan dia jual? Lagi pula, ibu sudah sepuh begini. Masa ngusir ibu? Mau disuruh tidur di jalanan? Pak Petugas, jangan-jangan ada kesalahan? Suamiku mana mungkin bisa menjual rumah? Ibu Sinta, barusan sudah kami konfirmasi lewat telepon dengan Bapak Arga. Dia memang sudah menjual rumah ini. Gimana mungkin sih? Suamiku jual rumah, pasti dia kasih tahu aku. Sek, kau ini rupanya istri yang tergila-gila membela adiknya itu. Ini kontrak jual rumah. Asli atau palsu? Silakan lihat sendiri. Hah? Ini tulisan suamiku? Kontrak ini asli. Apa? Kontrak ini asli? Sinta dasar Sinta. Lihatlah kau pilih laki-laki macam apa. Cuma buat usir kita, sampai rumah dijual. Masih manusiawi nggak tindakannya? Kak, cepat hubungi Arga Pratama. Bilang padanya, kamu sudah menikah dengannya. Rumah ini seharusnya separuh milikmu. Ibu juga bilang, rumah ini nanti untukku. Aku tak izinkan dijual. Dimas, ini saatnya kapan? Kamu masih bicara begitu? Kakak iparmu jual rumah? Kenapa tak beritahu aku? Kamu tak sadar? Aku malu sekali untuk hubungi dia. Kak, apa kamu mau? Lihat aku dan ibu tidur di jalanan. Aduh, aku tak tahan lagi. Menantu kami usir. Anak perempuan tak peduli. Sudah tua begini, aku tak bisa hidup. Ya, Bu, jangan teriak. Aku hubungi dia dong. cepat hubungi dia. Kalau rumah tak kembali hari ini, cerai saja dengannya. Halo, nomor yang dituju sedang sibuk. Arga Pratama memblokirku. Apa? Dia blokir kamu? Sinta. Lihat, pria macam apa kamu nikahi? Rumah pengantin baru dijual. Kamu tak tahu untuk apa kamu ada? Dia berani blokir kamu. Kurasa karena kamu terlalu baik padanya. Dia tak berani blokirku. Coba dia blokir aku. Kalau berani blokirku, ku hajar dia habis-habisan. Aku yang hubungi dia. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Apa? Dia berani-beraninya memblokirku juga. Arga Pratama seorang pria dewasa. Kok bisa sekecil itu hatinya? Cuma bertengkar sedikit. Perlukah segitunya? Bertengkar, kemarin Dik Arga, datang mencariku. Kepalanya masih ada luka. Kalian orang jahat yang hidup numpang makan, tapi malah mencaci maki. Rumah ini memang pantas dijual. Ini urusan keluarga kami. Ada hubungan apa denganmu? Jangan ikut campur urusan orang.
Iya, bisa jadi semua ini ulahmu. Arga Pratama yang jual rumah ini. Rumah ini harganya 6 miliar 250 juta. Tapi cuma dijual 5 miliar 450 juta. 500 juta sisanya kemana? Betul. Minta uang dariku? Kalian pantaskah? Rumah ini, kenapa semurah ini? Kalian sendiri tak sadar? Bu Dimas, cukup. Tak malu lagi? Rumah ini bisa terjual semurah ini karena kita masih belum paham juga. Dasar kau. Aku dan adikmu. Bukannya demi kebaikanmu? Kau teriak-teriak apa? Demi aku, benarkah ini untuk kebaikanku? Arga Pratama sialan. Berani sekali dia perlakukan kami begini. Nanti dia pulang, kubunuh dia. Lakukan apa saja, tapi sekarang seharusnya kalian pergi. Sekarang kalian semuanya sudah jelas. Rumah ini harta pribadi Tuan Arga Pratama sebelum menikah. Jadi menjualnya tak perlu persetujuan Nyonya Sinta Santoso. Rumah ini kini menjadi milik pribadi Tuan Jaka Wijaya. Segera keluar dari sini. Bu, kita harus pergi. Mohon kerjasamanya. Pergi saja. Aku tak percaya tanpa Arga Pratama. Kita tak bisa hidup. Arga Pratama berani sekali pada kita. Aku akan suruh kakakmu cerai darinya. Nak, ayo pergi. Kita berkemas. Aduh, terima kasih banyak. Kalau bukan kalian datang, hak hukumku tak akan terlindungi. Ini tugas kami. Terima kasih. Keluarga Santoso itu tak ada orang baik. Dengar, semuanya parasit. Keluarga Santoso diusir ya. Arga Pratama kali ini benar-benar tegas. Katanya petugas keamanan udah datang. Barusan agak pertama. Ternyata udah jual rumahnya. Pemilik baru datang ambil rumah. Mau nggak mau ya harus pergi. Layak, orang kaya ginian, emang dari dulu udah pantas dapat balasan. Ulang lagi, lo coba. Gua hajar lo. Udah diusir orang, masih sok jago di sini. Bener-bener layak. Lo masih berani. Ngapain sih seriusin mereka? Kita jadi begini. Kan gara-gara Arga Pratama si brengsek yang bikin. Sekarang kita cari dia. Minta pertanggungjawaban dia. Kak, kita mau kemana sih? Bukannya mau cari Arga? Cari tempat tinggal. Hari hampir malam. Masa kita harus tidur di jalanan? Kenapa kita yang harus cari rumah? Kita sampai begini. Kan gara-gara si Arga itu. Sekarang dia di mana? Kamu bawa kita cari dia. Dia wajib kasih kita tempat tinggal. Dimas, kakak iparmu sekarang sampai terpaksa jual rumah gara-gara kamu. Kalau kita cari dia lagi, kamu memang mau bikin kakak iparmu cerai sama aku? Cerai apaan? Laki-laki itu cuma nakut-nakutin kamu doang. Dia kan keluarin ratusan juta rupiah uang hantaran buat nikahin kamu. Masa dia tega cerai? Dimas, Jangan banyak omong. Cepat bawa kita cari dia. Iya, Sinta. Bagaimanapun juga, aku kan ibu mertuanya Arga. Dimas juga adik iparnya. Kalau dia beneran tegak, nyuruh kita ngontrak, aku bakal sebarkan kabar ini. Lihat aja dia malu nggak? Bu, Dimas kan belum paham. Kenapa ibu ikut-ikutan ribut? Kenapa bentak-bentak aku? Maksudku ribut apaan? Kita sampai begini, kan gara-gara dia. Aku besarin kamu sampai gede. Aku sudah tua, aku diusir, aku nggak mau hidup lagi. Bu, jangan bikin ulah. Ikut aku tinggal di luar dulu. Tunggu Arga tenang. Nanti aku cari dia. Bicarakan baik-baik, oke? Nggak usah nunggu dia tenang. Dia itu siapa? Aku nggak mau tinggal di luar. Orang yang biasa jadi parasit, mana mungkin mau jadi manusia. Dengar ya, kalau kali ini nggak dengar kata-kataku, aku nggak anggap kau anakku lagi. Tapi Arga, dia sudah memblokirku. Aku juga nggak tahu dia di mana. Bangsat. Laki-laki ini beneran kejam banget. Itu Arga kan? Cepet pergi. Suami, jangan pergi. Tunggu, kita bicara baik-baik ya. Jangan hindari aku. Bicara baik-baik. Sinta, menurutmu kita sekarang masih ada yang perlu dibicarakan? Suami, Arga, kau kelihatannya sudah jago ya. Berani-beraninya jual rumah. Pukulan ini masih kurang ya? Dimas. Ini waktunya kapan? Masih mau mukul kakak iparmu? Kau malah halangi. Dia lakukan hal kayak gini. Dimas mukul dia kenapa? Itu salahnya sendiri. Sinta, ini yang kau bilang. Bicara baik-baik? Bukan begitu. Suami, dengarkan penjelasanku. Aku, Sudahlah Sinta. Surat perjanjian cerai. Akan kusiapkan lewat pengacara. Kau urus saja dirimu sendiri. Kau, Berdiri. Siapa yang izinkan kau pergi? Aduh kak, kenapa tadi kau halangi aku? Dia sudah usir kita. Harusnya dia diajari pelajaran. dia sudah mau cerai denganmu. Masih saja kau bela dia. Tidak merasa malu? hari hampir gelap. Kalau tidak cari rumah, kita benar-benar tak ada tempat tinggal. Oh, lihat dia. Dosa apa yang kulakukan? Punya anak perempuan tak berguna.
Bukan, Kak. Ini rumah yang kau temukan? Sekecil ini? Bagaimana kita bertiga tinggal? Tidak bisa kau cari yang lebih besar? Aku cuma punya sisa beberapa ratus ribu. Sisanya untuk makan. Hanya mampu sewa yang ini. Kalau mau sewa yang lebih besar, boleh saja. Kau bayar sendiri. Apa maksudmu? Suruh aku bayar? Kau kakakku. Mana bisa suruh aku bayar? Kalau tak mau bayar, tinggal saja di sini. Oh, lihat, Kak. Tidak bisakah bicara baik? Dengan adikmu, rumahnya kecil, cuma ada satu tempat tidur. Bagaimana tidur? Bu, jangan lihat aku. Aku sudah 5 tahun. Tidur di sofa kecil. Aku tak mau lagi. Tidur di lantai. Sinta, jangan bertengkar dengan adikmu. Kau tidur di lantai saja. Bu, biaya kamar kan ku bayar? Terus mau apa? Aku kan ibumu. Masa sama ibu masih berebut? Bu, tempat tidur ini lumayan nyaman. Lebih enak dari sofa kecilku. Tapi, 3 orang tidur di sini kurang cocok ya. Kakak kan bilang, kalau mau tinggal enak, cari sendiri yang bayar. Nah, kebetulan aku ikut numpang enak. Bukan begitu, Bu. Kita memang nggak punya uang, tapi kakakku punya Arga kan baru jual rumah itu dapat 260 juta kan? Dari uang itu, ada separuh bagian kakak. Iya juga. Kamu kan belum cerai sama Arga. Itu pasti ada bagianmu. Kenapa semua untung harus jadi mati? Aku ngomong sama kamu. Dengar nggak? Di uang itu ada bagianmu. Kamu harus minta kembali. Besok langsung minta. Betul. Aku sama ibu, di rumah itu juga sudah tinggal bertahun-tahun. Secara wajar, harusnya ada bagian kami. Uang ini harus diberikan Arga. Mau minta uang lagi? Perkataan petugas tadi? Nggak kamu dengar? Rumah itu harta Arga sebelum nikah. Nggak ada hubungannya dengan kita. Astaga, Kak. Kenapa kamu hari ini selalu bela orang lain? Memang harta pranikah, lalu kenapa? Kamu kan sudah menikah dengannya. Rumah ini adalah harta bersama kalian. Sudahlah, jangan dibahas. Aku tak akan minta uang itu. Kalian juga jangan minta. Aku tak peduli. Ibu bilang, rumah itu punya aku. Kalau tak punya rumah, aku mau menikah bagaimana? Rumahmu? Pantas Arga bilang, kalian mau merebut rumahnya. Ternyata ibu sudah bilang ke Dimas. Hah, salahnya apa? Memang dia menikah tak butuh uang? Arga kan sudah pernah menikah. Tak butuh rumah lagi. Nah, adikmu justru butuh. Suruh dia beli rumah. Apa masalahnya? Iya kan, Kak? Gaji Arga kan tinggi. Suruh dia beli lagi. Bukankah selesai? Dimas Santoso, kok bisa bilang begitu? Umurmu kan sudah 26. Mau nikah dan beli rumah? Bukannya harus cari uang sendiri? Bukan begitu, Kak. Aku kan nggak kerja. Harga rumah sekarang mahal banget. Mau beli pakai apa? Masa nggak bisa bantu aku? Bantu? Maksudnya kasih rumah kami. Ke kamu? Sudah 5 tahun. Waktu datang kamu nggak kerja. Sampai sekarang, tetap nggak kerja. Coba pikir, apa ini bukan salahmu? Salahku apa? Aku kan udah coba cari kerja. Sudahlah. Kalau nggak mau pergi, ya di rumah saja. Besok, aku dan ibu yang pergi. Aku nggak percaya. Arga besok kerja. Kita tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Ayo. Bu, ikut aku pulang ya. Ini kan bawah kantor Arga. Di sini, banyak orang lihat. Kalau ribut di sini, Arga bisa dipecat. Nanti, dia pasti benci aku. Mau pulang ya pulang sendiri. Aku nggak pulang. Banyak orang kenapa? Hari ini kalau Arga nggak kasih uang, aku kasih tahu semua orang di kantornya tentang perbuatannya. Lihat siapa yang malu. Iya, uangnya hari ini harus dikasih Arga. Betul. Ayo. Kepala bagian Arga, istri Bapak kayaknya datang. Terima kasih. Ini kantorku. Kalian mau apa? Suami, aku, Arga Pratama. Kamu teriak-teriak apa? Kenapa? Berani berbuat jahat. Tapi takut kami datangi. Mencarimu? itu kan Pak Arga. Ada apa ini? Nggak tahu. Itu istrinya. Sepertinya lagi bertengkar. Istrinya? Tapi tadi dengar mereka bilang, Pak Arga ngelakuin hal yang memalukan. Jangan-jangan dia selingkuh? Jangan sembarangan. Sinta, aku nggak mau ribut di sini. Bawa mereka pergi dulu. Bu, ikut aku pulang saja. Pulang apanya? Minggir. Arga Pratama. Mau kami pergi? Bisa. Kasih kami uang, langsung kami pergi. Uang apa? Ya, uang hasil jual rumah. Rumahmu kan laku 2,6 miliar rupiah. Jangan kira kami nggak tahu. Rumah itu harta pribadiku. Apa urusannya sama kalian? Jadi, maksudmu, nggak mau kasih uang? Jangan lupa, kamu dan kakakku suami istri. Walaupun rumah itu sudah kau jual, ada bagian kakakku. Sinta, kamu juga berpikir begitu? Kamu rasa rumah itu ada bagianmu? Aku, Aku apa? Cepat katakan.
Suami, aku sudah tak punya cara lain. Kamu jual rumah itu. Aku tak punya tempat tinggal. Aku terpaksa menyewa rumah kecil. Ibu mengeluh rumah itu terlalu sempit. Ingin ganti yang lain. Bisakah kamu? Tidak bisa. Kak, ngapain kamu banyak bacot sama dia? Arga Pratama. Intinya uang hari ini, kamu tidak berniat kasih ya? Itu rumahku. Berarti apa harus bikin padamu? Benalu macam kamu ini. Berani-beraninya kamu menghina aku? Cari mati ya. Kamu cuma parasit yang menyedihkan. Jangan sok jago. Nak, kamu baik-baik saja? Arga Pratama, berani-beraninya kamu pukul anakku? Memang kenapa kalau aku pukul dia? Tadi dia yang duluan mulai. Ini pembelaan diri. Ayo semua lihat nih. Ibu. Arga Pratama ini menganiaya ibu mertua dan adik iparnya sendiri. Bahkan mengusir kami keluar. Benar-benar tak bisa hidup lagi. Semua nilai yang benar salah. Mengusir ibu mertua dari rumah. Kepala bagian Arga bukan orang seperti itu kan? Iya, aku dengar kepala bagian Arga. Sangat baik pada istrinya. Gajinya tiap bulan diserahkan semua. Baik apanya? Itu semua cuma pura-pura. Buat kalian lihat. Arga Pratama ini hatinya busuk dan kejam. Dia diam-diam. Jual rumah anak saya. Kami sekarang tinggal di rumah jelek kecil. Sekarang kami datang cari dia, minta uang buat sewa rumah, dia nggak kasih. Hidup susah banget. Kamu tolong nilai, ini benar apa enggak? Apa? Jual rumah adik ipar laki-lakinya? Kepala bagian Arga, ini benar? Kamu beneran jual rumah? Arga Pratama. Berani bilang kamu nggak jual rumah? Iya. Saya jual. Tapi yang saya jual, rumah saya sendiri. Apa urusannya sama kalian? Bohong. Ibu saya bilang, rumah itu buat saya nanti waktu nikah. Itu rumah saya. Berdasarkan apa kamu jual? Dimas Santoso. Wajahmu jelek, tak lama indah. Kamu numpang di rumah saya 5 tahun, langsung klaim itu rumahmu? Kamu benar-benar mengada-ada. Memangnya kenapa? Kamu kan sudah nikahi kakakku. Minta apartemenmu kenapa? Kan sudah kukatakan manajer Arga, bukan orang seperti itu. Ternyata itu rumah miliknya sendiri. Iya. Mana ada numpang 5 tahun? Menurutku manajer Arga ini baik hati menampungnya. Dia malah tidak tahu berterima kasih. Manajer Arga saja sudah memaafkan. Sekarang malah mau merebut rumah orang. Tebalnya muka ini. Kalian tahu apa? Di luar negeri, rumah yang ditempati lebih dari 3 tahun, langsung dari milik yang menempati. Kami di rumah itu sudah 5 tahun lebih. Jadi rumah ini harusnya sudah hak kami. Betul. Hahaha. Ini dalam negeri, bukan luar negeri. Maksudmu apa? Bu, pulang sama aku, yuk. Tidak mau. Kalau dia tidak kasih uang hari ini, aku tidak akan pulang. Satpam. Akhirnya kalian datang, mereka di sini tidak mau pergi. Kami sampai tidak bisa kerja normal. Cepat usir mereka. Kalian, ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Pergi. Arga, kau tunggu saja. Ini belum selesai. Ayo pergi. Urusan perceraian harus segera diselesaikan. Bapak Arga Pratama, perjanjian saya Anda dengan Ibu Sinta Santoso. Sudah siap. Anda di mana sekarang? Saya akan datang sekarang. Baik Pak Farid. Saya segera temui Anda. Bapak Arga, berdasar penjelasan Anda, saya telah menyusun surat perjanjian cerai. Silakan dilihat dulu. Karena istri Anda, Sinta Santoso, selama pernikahan, tidak hanya melakukan pengalihan harta, tapi juga membiarkan orang tuanya melakukan penganiayaan fisik terhadap Anda dalam jangka panjang. Jadi kami mengusulkan Sinta Santoso keluar tanpa membawa harta dan menuntut pengembalian semua harta yang dialihkannya. Bagus. Tapi saya ingin tanya, seberapa besar peluang keberhasilannya? Untuk kedua hal ini, kami punya bukti yang cukup. Jadi tingkat kemenangan perkara adalah 100%. Tapi jika benar-benar sampai pada perceraian lewat pengadilan, kami sangat yakin akan menang. Oke. Tapi saya punya satu permintaan. Harus cepat. Karena saya tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Jujur saja, sebelum Anda menelpon, mereka baru saja membuat keributan di depan kantor saya. Kalau begitu bukti kami bertambah lagi. Tapi Bapak Arga, jangan terburu-buru dulu. Anda bisa bicara dulu dengan istri Anda. Apakah bisa langsung menandatangani surat perjanjian cerai ini? Itu cara tercepat. Saya akan bicara dengan mereka. Tapi saya rasa, kemungkinan besar mereka tidak setuju. Tenang saja, Bu. Saya akan buatkan untuk Anda juga perceraian lewat pengadilan. Kalau memang sampai tahap perceraian pengadilan, saya akan segera proseskan. Baik, terima kasih, pengacara Farid Gunawan. Tidak apa-apa, Pak Arga. Ini tugas saya. Sampai jumpa. Halo? Kita perlu bicara. Tapi, saya hanya mau kembali sendiri.
Lihat wajahmu yang sumringah. Yang tahu, pikir kamu dapat telepon. Yang nggak tahu, kira kamu menang lotre. Bu, tadi Arga yang nelpon. Pasti dia sudah sadar. Dan mau memaafkan aku? Makanya dia minta aku datang. Apa? Arga si sok manis itu masih berani telepon kamu? Dia baru saja mukul aku. Dan suruh satpam usir kita semua. Sekarang dia suruh kita datang? Dasar apa? Menurutku, seharusnya dia yang datang ke sini. Sudah, Bu. Hal yang sudah lewat, ngapain dibahas lagi? Arga ini sudah bikin kita rugi besar. Dengar ya, jangan mudah memaafkannya. Bu, kok bicara begitu lagi? Salahnya jelas ada pada Dimas. Arga sudah susah-susah. Maafin aku. Aku, Hah! Kok malah kita yang disalahin? Laki-laki kayak Arga tuh. Si sok manis. Harus diajarin biar kapok. Kalau enggak, hari ini dia berani jual rumah diam-diam, besok berani selingkuh. Ah. Iya tuh, Kak. Ngapain kamu minta maaf ke dia? Yang salah kan dia, bukan kita. Ketemu dia nanti, suruh dia beliin gua rumah. Kali ini yang 3 kamar, atas nama gua. Lihat dia masih berani. Jual diam-diam. Dimas, kok bahas beli rumah lagi? Kamu lupa? Dulu kenapa kakak iparmu marah? Dasar anak kurang ajar. Kamu teriak-teriak sama adikmu buat apa? Menurut ibu omongan adikmu, nggak ada salahnya. Ikuti saja caranya. Sekarang juga anterin ibu ketemu dia. Nggak bisa. Bu, Arga bilang, cuma mau ke sendirian. Kalian nggak boleh ikut. Dasar. Ibu ini ibumu. Masih bakal rugiin kamu. Iya tuh. Kamu ketemu dia sendirian. Gimana kalau si binatang Arga itu? Nah, kalian kamu? Bu, tolonglah. Jangan pergi, ya. Tunggu aku bicara dulu sama Arga Pratama. Begitu selesai, aku langsung telepon kalian. Oke? Dasar kamu tak tahu terima kasih. Kalau gitu aku sama adikmu pergi. Bukannya mau bantu kamu? Emang kami butuh... Iya... Hush, pergi sana. Lihat kamu aja sebel. Kamu masih bengong apa lagi? Mau pergi ya cepat pergi. Jangan buat ibu tambah kesal. Bu, kita beneran nggak ikut dia? Masa sih? Arga Pratama itu jago banget bohongi dia. Kakakmu juga gampang termakan omongan. Kalau kita nggak ikut, pasti dia dibohongi lagi. Tapi dia bilang, Arga Pratama suruh dia pergi sendirian. Dia bilang ya percaya aja. Hah? Arga Pratama dulu. Minta-minta sampai bersujud buat nikahi kakakmu. Sekarang, masa dia tercerai? Kita ikut diam-diam. Dia nggak bakal tahu. Lagi menelepon minta rujuk. Oh, ibu emang jago. Lalu tunggu apa lagi? Cepat ikut dia. Nanti ketahuan hilang. Buru-buru amat. Kakakmu sekarang cuma peduli sama si Arga Pratama sok manis itu. Kalau kita ikut sekarang, nanti ketahuan sama dia. Yang penting, kan kita nggak tahu mereka di mana. Barusan dia nelpon. Tuh, aku dengar-dengaran. Si sok manis itu di rumah orang tuanya. Nanti kita ke sana lagi. Oh, emang hebat, Bu. Belajar tuh. Lapar nih. Ayo makan. Bunda duluan aja. Aku nyusul. Makan aja males. Otakmu bermasalah? Aku duluan. Oke. Wah, Dimas, kamu ini akhir-akhirnya berani banget. Telepon nggak diangkat. Gimana? Mau mangkir utang? Bang Rangga? Aduh, jangan salah paham. Baterai HP habis. Ini, uang bang. Pasti ku bayar. Lagi cari uang nih. Begitu uangnya cair. Langsung ku bayar. Hah. Berani bohong lagi? Kira aku nggak tahu? Hah. Kamu baru diusir sama kakak iparmu? Bahkan rumahnya sudah dijual. Dulu kan rumah itu jaminan utang. Sekarang rumahnya hilang. Utangmu 2,25 miliar. Bayar pakai apa? Apa? 2,25 M? Bang Rangga, awalnya aku cuma kalah 225 juta. Terus, saya bayar 675 juta. Kenapa masih ada 2 miliar 250 juta? Kenapa? Mau aku, Rangga Pratama, bikin perhitungan sama kamu? Jangan. Bang Rangga, jangan hitung-hitung. Aku bayar. Pasti aku bayar utang ini. Cukup. Dimas Santoso. Aku malas buang waktu. Kamu bilang saja. Utang ini, bisa kamu lunas atau tidak? Kalau tidak bisa, jangan salahkan aku. Kaki yang ini, aku hitung 1.125 juta. Hari ini tinggalkan kedua kakimu, utangmu lunas. Ayo, pegang kakinya. Bang Rangga, dengar dulu. Kasih aku waktu. Aku pasti bisa kembalikan uangmu. Aku pasti bayar. Oh ya? Kerja pun tidak punya. Bayar pakai apa? Kakak iparmu itu sudah tak akan kasih uang lagi. Rupanya kamu bohong ya? Ayo, tahan dia. Jangan. Bang Rangga, jangan. Jangan Bang Rangga. Aduh.
Bang Rangga, jangan diinjak. Ada uang, aku punya uang. Bang Rangga. Aduh, ada uang, aku punya uang. Bang Rangga, aku sudah suruh kakakku, minta kakak ipar jual rumah. Begitu uangnya cair, aku langsung aku bayar. Saudara Dimas, ada uang bayar utang, ngapain tidak bilang dari tadi? Salah paham ya. Cepat bangun, bangun. Aduh, hahaha. Bang Rangga, uang ini pasti kubayar. Pasti kubayar. Perkataan Bang Rangga, aku pasti percaya. Tapi, aku mau ingetin kamu. Kalau lain kali berani bohong lagi, nggak akan sesederhana ini. Nggak akan. Bang Rangga, percayalah sama aku. Aku pasti bakal lunasin. Percayalah. Ayo kita pergi. Suami, aku tahu salahku. Maafin aku ya. Lepasin. Suami, aku... Lepasin. Suami, aku tahu. Aku seharusnya gak terus-terusan manjain adikku. Biarin dia tinggal di rumah. Tenang aja. Nanti dia dapat kerjaan. Aku gak akan ikut campur lagi. Jangan marah lagi, ya? Nggak ikut campur? Selama ibumu masih ada, kamu nggak akan bisa lepas dari adikmu? Aku, suami, percayalah sama aku. Aku beneran gak akan lagi. Udah. Hari ini aku bukan mau bahas itu. Ini surat perjanjian cerai yang kubikin sama pengacara. Lihat dulu. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan saja. Apa? Kamu mau cerai sama aku? Gak boleh. Suami, aku cinta kamu. Aku gak bisa cerai sama kamu. Cinta? Iya. Kamu memang mencintaiku. Tapi dibanding aku, kamu lebih cinta adikmu. Setiap kali aku dan adikmu bermasalah, cintamu padaku rasanya seperti belenggu, seperti sebilah pisau yang ditusuk ke tubuhku. Tapi ibuku udah besarin aku puluhan tahun. Dia suruh aku bantu adikku. Masa aku tinggalin dia? Jadi, Sinta, kalau gitu tanda tangan saja. Kau mau usir aku tanpa harta? Bagus. Kau berani minta cerai dari putriku, lalu mau usir dia tanpa harta? Masih manusia? Arga Pratama, kakakku sudah ikut kau bertahun-tahun, pasti ada jasanya. Kau malah mau serakah. Mimpi. Sinta, ini bagaimana? Aku? Suami, aku juga nggak tahu. Percayalah padaku. Suami, bukan aku yang bawa mereka. Bu, Dimas, kalian kok datang? Kami nggak boleh datang. Kalau kami nggak datang, kau sudah dibohongi dia. Sampai terusir tanpa harta. Iya, Kak. Dia yang minta cerai. Kenapa kau yang terusir tanpa harta? Mau terusir tanpa harta, harusnya dia yang pergi tanpa harta. Aduh, Bu. Kalian ngomong apa? Mana ada terusir tanpa harta? Aku dengar nggak akan cerai. Dasar anak bandel. Kau nggak mau cerai, tapi dia sudah siapkan surat cerai. Mau nggak mau gimana? Nggak mungkin. Suami, kau masih cinta aku kan? Surat cerai ini cuma buat nakut-nakuti aku, ya kan? Sudah, Sinta. Sudah jelas. Surat cerai ada di sini. Kalau nggak mau tanda tangan, kita ketemu di pengadilan. Pengadilan. Arga Pratama, kau mau menggugat putriku? Kalau putrimu hari ini tak mau tanda tangan, aku akan suruh pengacaraku ajukan gugatan cerai. Tak cuma itu, semua uang yang kalian ambil dari aku akan kuminta kembali. Arga, maksudmu apa? Putriku bagaimanapun, kan istrimu. Sekarang kau malah mau gugat keluarga kami? Kau kejam sekali. Tak mungkin. Suami, kau pasti cuma mau mengancam kami? Makanya bilang mau menggugat, kan? Berani sekali. Kau berani menggugat kami? Kuhajar kau sampai mati. Dimas, masih kurang kacau? Kenapa kau halangi aku? Tidak dengar dia bilang mau menggugat kita? Biarkan aku hajar dia. Betul. Kita cuman numpang bertahun-tahun. Masa mau digugat? Tak mungkin. Jangan bicara lagi. Keluar. Semuanya keluar. Kau. Halo? Bapak Arga Pratama, saya dapat informasi tentang adik laki-laki. Istri Bapak, Dimas Santoso. Saya rasa ini bisa membantu. Dengarkan ya. Begini ceritanya. Hai. Sinta, kau dorong kami keluar? Ngapain? Si manis-manis itu mau cerai denganmu? Kau masih bela dia? Bodoh! Iya, Kak. Tadi jangan halangi aku. Dia berani lapor aku. Harusnya berkuacar. Dia habis-habisan. Biar kapok. Diam. Bu, kan ku bilang jangan datang. Kenapa datang? Aduh.
Dasar tak tahu terima kasih. Kami datang bantu kau. Salah juga. Kalau kami tak datang, tadi kau sudah tertipu tanda tangan. Keluar tanpa bawa apa-apa. Uang jual rumah itu lebih dari 200 juta. Jangan sampai dia yang untung. Betul, Kak. Jangan sampai keluar tanpa apa-apa. Kalau kau keluar tanpa harta, rumahku bagaimana? Aku mau nikah gimana? Hah? Bukannya kita sudah janji, Arga yang belikan aku rumah? Kamu jangan cerai. Kalau Arga tak belikan rumah, Jangan harap bisa cerai. Dimas. Itu perkataan manusia? Sudah dewasa begini, masih mau numpang kakak ipar? tak bisa cari sendiri? Sinta, apa maksudmu? Aku kan adik kandungmu. Tak bisa bantu aku? Kalau aku bagaimana? Siapa yang mau bantu aku? Kamu mau menikah butuh rumah? Kalau aku bagaimana? Rumahku malah dijual. Sekarang bahkan kakak ipar mau cerai denganku. Siapa yang mau bantu aku? Aku kasih tahu ya. Arga Pratama itu pasti tidak akan bercerai denganmu. Dengar kata ibu. Aku tidak mau dengar. Kalian tidak boleh masuk lagi. Kalau kalian masuk lagi, aku akan tanda tangani perjanjiannya. Cuma berani teriak sama kita. Kenapa tidak berani teriak sama Arga Pratama? Aduh, Bu. Sekarang bagaimana? Kalau kakak benar-benar tanda tangani perjanjian itu, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ini, aku bagaimana mau menikah? Tenang saja. Kalau Arga Pratama berani usir dia tanpa harta, kita laporkan ke pengadilan. Sayang, aku salah. Sinta, sudah kalian putuskan? Sudah putuskan. Tanda tangani saja perjanjian cerainya. Sayang, aku benar-benar tahu salahku. Aku bersumpah, mulai hari ini, aku tidak akan ikut campur urusan Dimas Santoso lagi. Sinta, kamu sekarang sama sekali belum paham masalahmu. Sudahlah. Tanda tangan saja. Tidak boleh. Sayang, aku cinta kamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jangan lagi bicara marah-marah, ya? Sinta, kamu sama sekali tidak bisa lepas dari adikmu. Barusan pengacaraku bilang padaku, adikmu judi. Utangnya lebih dari 2 miliar. Jaminannya, rumahku itu, sekarang rumah hilang. Dia bayar pakai apa? Dia nganggur. Masa bisa lunas? Ini, nggak mungkin. Sayang, walaupun Dimas sering emosian, tapi dasarnya baik. Dia nggak mungkin berani lakukan ini. Udah kayak gini, masih anggap aku bohong? Nggak mungkin. Utang 2 miliar lebih. Dimas mana berani? Nebus segitu? Udah cukup. Tanda tangani surat cerai ini. Pergilah. Jangan, sayang. Aku mohon, jangan cerai, ya? Lepas Sinta, Dimas jadi begini. Karena dimanja kamu dan ibumu. Dia udah 26 tahun, masih nganggur. Tahu kenapa? Karena dia tahu, walaupun nganggur, kalian tetap nyokong dia. Tapi, dia satu-satunya adikku. Kalau kita nggak urus, masa dibiarin? Sinta, lepaskan dirimu, dan lepaskan aku. Kamu sendiri tahu, sudah berapa kali janji. Tapi nggak pernah tepati. Aku, Sudah. Surat cerai ada di sini. Kamu mau tanda tangan atau lewat pengadilan? Aku siap. Arga bilang apa? Arga bukan cuma nakut-nakutin. Dia serius mau cerai. Apa? Jangan, Kak. Kamu jangan sampai cerai sama dia. Pokoknya jangan. Dimas, kenapa? Kemarin kan kamu yang suruh aku cerai sama kakak ipar. Sekarang kenapa nggak boleh? Aku, Arga bilang, Dimas ikut berjudi, utang lebih dari 2 miliar 250 juta rupiah. Rumah itu juga udah dia gadaikan. tapi aku kasih peringatan. Kalau lain kali berani bohong lagi, nggak akan sesimpel ini. Nggak mungkin, Bang Rangga. Nggak mungkin. Dia bohongin kamu, dia cuma cari alasan buat cerai. Sengaja ngomong gitu. Iya bener. Dimas kan anak baik. Masa ia berjudi? Pasti cuma akal-akalan cowok itu. Bohongin kamu? Beneran, Dimas? Kamu beneran nggak? Aduh, ya beneran dong. Kalau nggak percaya, kita konfrontasi Arga. Iya. Konfrontasi. Ayo. Lo, Bu! Kok balik lagi? Sinta, bukankah sudah kujelaskan? Kalau tak mau tanda tangan perjanjian, kita selesaikan di pengadilan. Aku tak bisa hentikan mereka. Aku, Minggir. Beresik. Ngomong aja nggak jelas. Arga Pratama. Sudah kukawinkan anakku padamu bertahun-tahun. Kok baru sekarang ketahuan? Kalau kau ini orang yang nggak punya harga diri.
nggak punya harga diri. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Aku sama anakku cuma numpang. Tinggal beberapa tahun di sini, langsung kau fitnah anakku. Bilang dia berjudi. Sampai-sampai rumahmu digadaikan, rugi 2.250.000.000. Kenapa kau nggak senang? Dia baik-baik saja? Aku yang fitnah dia? Betul. Kau yang fitnah aku. Awalnya, kau buat kakakku jadi keluar tanpa membawa harta, tapi gagal. Sekarang pakai cara begini, buat ancam kakakku. Arga. Dasar jahat kau. Iya, cuma punya satu rumah. Sok jago. Bilang anakku berjudi. Mana buktinya? Tunjukin buktinya. Mau bukti? Oke. Dimas Santoso. Utang atau enggak, kau sendiri paling tahu. Jangan-jangan beneran berjudi, utang 2.250.000.000. Mana mungkin? Kau bilang aku utang, bukti mana? Baik. Mau bukti? Dimas Santoso, orang di foto ini, nggak usah aku jelasin. Dimas, bukannya kamu bilang kamu nggak punya utang? Ini gimana ceritanya? Orang di foto ini bukan kamu? Jangan-jangan kamu beneran judi. Sampai utang lebih dari 2.250.000.000 rupiah. Astaga, gimana aku mau bayar? Nggak mungkin. Foto ini editan dia. Iya, ini palsu. Aku nggak minjam uang. Aku nggak minjam. Ini editan. Oke. Dimas Santoso, kamu memang belum mau menyerah sebelum lihat buktinya ya? Coba lihat ini lagi. Kontrak ini, perlu aku telepon buat nanya. Orang yang minjamin kamu uang, kontrak ini asli atau palsu? Bukan. Awalnya aku cuma kalah 225 juta rupiah. Terus, udah aku bayar 45 juta rupiah, tapi mereka masih bilang aku utang 2.250.000.000. Aku nggak bakal lunasin ini. Kamu beneran judi? Utang segitu banyak lagi? Hajar aja. Bunuh aku sekalian. Sinta, seperti apa Dimas Santoso? Aku rasa kamu sudah paham. Tanda tangani ini, dan pergi dari rumahku? Nggak boleh. Aku nggak setuju. Kak, dengerin aku. Jangan tanda tangan perjanjian ini. Kalau kamu tanda tangan, siapa yang bayarin utangku? Aku kan adik kandungmu. Kamu harus selamatin aku. Betul. Adikmu itu benar. Kamu nggak boleh cerai sama dia. Utang ini kan utang bersama. Suami istri. Dia yang bayar utangmu. Aduh, kamu bayar 50 juta itu. Rumah ini laku lebih dari 200 juta. Setelah utang ini lunas, kita masih punya 200 juta. Utang dia? Kenapa aku yang tanggung? Masa harus ku bayar? Arga, maksudmu apa? Hei, utang anakku, ya utang keluarga Santoso. Kamu sudah menikahi putriku, maka itu jadi utang kalian berdua. Mau kabur, jangan harap. Betul. Kamu yang harus bayar. Kalau bukan kamu jual rumah, mana ada masalah ini? Dimas, rumahku yang kujual, tak perlu izin siapa-siapa. Termasuk kamu. Kamu, Dimas, bisa tidak kamu bicara baik dengan kakak iparmu? Sayang, aku mohon kita hidup tenang ya. hidup tenang? Kalau begitu, utang 1 juta itu, gimana mau dibayar? Itu, utang 1 juta itu, Dimas saja nganggur. Mana mampu bayar? Sayang. Bantu dia sekali lagi, yang terakhir. Maksudmu? Jadi, utang 1 juta itu kubayar? Tapi, dia kan adikku. Aku tak mungkin lihat dia mati. Sudah, tak usah bicara lagi. Tanda tangani ini. Pergi dari sini. Sayang, aku... Kak, ku bilang, ngobrol sama sampah ini buat apa? Harga Pratama, kalau tak berikan 200 sekian juta ini, kami tak akan pergi. Betul. Kalau uang tak diberikan, kami tak pergi. Sinta, kamu juga setuju? Aku... Maksud ibu, bukan begitu. Bukan apa? Ya, maksud kami begitu. Kalau uang tak diberikan, kami akan tinggal di sini. Benar. Cepat beri uangnya. Baik. Mau uang ya? Aku beri. Wah, kakak ipar. Sudah kuduga, kamu cuma bercanda. Mau kartu ini juga boleh. Tapi, penuhi satu syaratku. Kartu ini jadi milikmu. Aduh, kakak iparku, aku tahu kamu sedang mengujiku. Asal kamu mau berikan kartu ini, 1 syarat, 10 syarat pun kupenuhi. Kalau begitu, surat ini ditandatangani kakakmu. Kartunya kamu ambil. Suami! Bagaimana bisa jadikan perceraian? Untuk uji Dimas? Tidak boleh. Sama sekali tidak. Aku tak setuju bercerai. Hanya ini syaratku.
tanda tangani. Aduh, Kak. Kamu tanda tangan saja. Kakak iparku ini hanya sedang mengujimu. Dimas, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Ini surat perceraian. Bisa sembarangan ditandatangani. Dasar kamu, adikmu tidak salah. Dia hanya bercanda. Kalau dia benar-benar mau cerai, mana mungkin kasih kartu bank? Sayang, aku... Sudah putuskan? Kalau sudah, tanda tangani. Aku apa lagi? Cepat tanda tangan. Menantu baik tanda tangan yuk. Sayang, aku janji, setelah ini selesai, aku nanti tidak akan ikut campur urusan Dimas. Kita hidup tenang. Tanda tangan? Aduh, Kak. Cepat tanda tangan saja. Iya, cepat tanda tangan. Biar dia tenang. Kak, harusnya sudah lama kamu tanda tangan. Karena sudah ditandatangani, kita tidak ada hubungan lagi. Kalian bisa pergi? Sayang, kamu bilang apa? Aduh, Kak. Kakak ipar hanya bercanda. Dia tidak akan benar-benar menceraikanmu. Saldo nol. Tak ada uang. Arga Pratama, berani kau mempermainkanku? Dari awal, aku hanya bilang beri kartu. Tak pernah bilang ada uangnya. Berani kau mempermainkanku? Kau cari mati. Sayang, kamu baik-baik saja? Dimas, kok berani mukul kakak iparmu? Dasar kau tak tahu balas budi. Selalu membela orang luar. Sia-sia aku besarkan kau bertahun-tahun. Dimas, berani-beraninya menipu kami. Hajar habis-habisan. Hajar sampai mati. Oke, ku bunuh dia. Kau baik-baik saja? Dasar sampah berani mukul anakku. Aku akan lapor ke pos Hansip. Mau lapor aku ya? Rumahku ada CCTV. Dia yang mulai duluan. CCTV. Jangan bilang aku yang mukul dia. Bahkan kubunuh dia pun, itu juga salahnya sendiri. Kau punya CCTV? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ini rumahku. Kenapa harus kuberitahu kalian? Apa urusannya dengan kalian? Kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan telepon Hansip. Masuk rumah orang tanpa izin ditambah penganiayaan. Cukup buat anakmu, ditahan setengah bulan. Tidak. Jangan. Anakku tidak boleh masuk penjara. Cepat bicara dengannya. Suruh hapus videonya. Suami, aku... Kita sudah bercerai. Asal kalian pergi dari sini, dan jangan pernah kembali lagi, aku tidak akan menuntut. Dasar orang tak punya hati nurani. Kau memang kejam. Nah, kita pergi. Suami, aku... Jangan panggil aku suami lagi. Kita sudah bercerai. Pergi sana dasar anak tak tahu balas budi. Pengacara Lee, perjanjian cerai sudah ditandatangani. Untuk urusan selanjutnya, mohon bantuannya. Selamat, Pak Arga. Hidupku perlahan kembali normal. Karena videoku, keluarga Santoso tak ganggu lagi. Katanya, Dimas Santoso kakinya patah. Sinta Santoso jadi sasaran baru mereka. Ada juga yang bilang, Sinta dinikahkan lagi. Tapi semua itu, tak ada hubungannya denganku. Aku sudah memulai hidup baru.